Ladies and gentlemen, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Syukron. 3, 2, 1. Assalamualaikum, hai semuanya. Saya Ihan Anissa, mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang Jarimah Syurb Al-Qamar, di mana saya akan membahas dua bahasan. Yang pertama adalah dampak minuman keras bagi kesehatan, dan yang kedua adalah batasan dan sanksi terhadap peminum dalam fikih jinayah. Baiklah teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu dampak minuman keras bagi kesehatan tubuh kita. Nah, minuman keras ini mengandung zat kimia alkohol yang dapat merusak kesehatan tubuh kita. Dalam hal ini, berbagai hasil penelitian menemukan bahwa semakin tinggi kadar alkohol pada sebuah minuman, maka semakin besar pula pengaruhnya terhadap kesehatan tubuh kita. Nah, sebaliknya, apabila kadar alkohol itu cuma sedikit dalam sebuah minuman, tapi kita terus-menerus mengkonsumsi alkohol tersebut, itu juga akan mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Nah, Ahmad Syauqi Al-Fanjari dalam bukunya yang berjudul Nilai Kesehatan dalam Syariat Islam mengemukakan sebagai berikut. Jika seseorang meminum minuman keras sebanyak 2 gelas air, maka alkohol yang masuk ke dalam darahnya sebesar 5 mg pada setiap 100 cm darah. Kemudian pengaruh alkohol itu sedikit demi sedikit bertambah sesuai dengan yang masuk ke dalam darahnya. Nah, orang itu akan kehilangan daya tahan fisik dan akan kehilangan kesadaran pada sewaktu-waktu. Selain itu, Ridho Ma'ruf dalam bukunya Narkotika, Bahaya dan Penanggulangannya secara terperinci mengemukakan pendapatnya sebagai berikut. Yang pertama, alkohol itu dapat mengurangi kemampuan tubuh untuk memproduksi glukosa dari lemak dan protein. Yang kedua, alkohol yang overdosis akan menumpuk pada jaringan darah sehingga menjadi racun di dalam tubuh kita. Yang ketiga, alkohol akan mengurangi selera makan kita, merusak selaput lendir pada lambung yang berakibatkan pencernaan makanan tidak sempurna dan akan menyebabkan kekurangan vitamin dan kekurangan protein. Yang keempat, alkohol juga dapat merusak sel-sel pada hati kita, di mana hati akan terganggu dan akan menjadi penimbunan lemak dalam tubuh. Sini yang kelima, yang paling parah. Alkohol akan mempengaruhi kerja otak, yang dimana dapat mengakibatkan kerusakan pada sel-sel otak dan susunan syaraf sentral. Yang dimana kita tahu syaraf sentral itu adalah pusat dari otak kita, yang benar-benar sangat berbahaya apabila itu benar-benar terkena. Oke, jadi jauhi alkohol. Hadadang Hawari dalam bukunya yang berjudul Al-Quran Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa menyatakan bahwa penyalahgunaan minuman keras ini dan sejenisnya dapat menimbulkan komplikasi baik di bidang medik maupun psikiatrik. Kerusakan di bidang medik itu antara lain komplikasi pada organ otak, lever, pencernaan, pankreas, metabolisme, dan lain-lain. Sedangkan di bidang psikiatrik, ini dapat menimbulkan komplikasi gangguan mental organik atau gangguan pada perilaku seseorang. Nah, terus ada lagi dosen Iriansyah dari Fakultas Hukum Universitas Samudra di Meurandeh, Langsa, Aceh. Ia berpendapat bahwa alkohol itu menyebabkan perubahan pada susunan saraf pusat, di mana alkohol tersebut mengandung THC atau tetrahydrocannabinol, yaitu suatu zat yang dapat merusak otak sehingga seseorang dapat mengalami hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada stimulan. Stimulan adalah suatu kondisi di mana seseorang akan merasakan sangat senang dan bersemangat. Tingkah lakunya itu agresif dan asosial sehingga sangat membahayakan bagi orang yang di sekitarnya. Yang kedua adalah depresi. Depresi itu suatu kondisi di mana seseorang akan merasakan ketegangan, perasaan tak berdaya, dan juga menimbulkan gairah untuk melakukan pemerkosaan
dan kejahatan lainnya. Yang ketiga ada halusinasi, yaitu suatu kondisi di mana seseorang akan mengalami kelainan daya persepsi, tidak mampu membedakan mana yang nyata dan mana yang fantasi, dan ia akan merasakan sesuatu yang indah, perasaan bahagia yang dipenuhi oleh warna-warni. Lalu ia juga berpendapat bahwa alkohol ini menyebabkan penurunan kekebalan pada tubuh kita, sehingga sangat mudah diserang oleh berbagai penyakit. Dan juga ia berpendapat bahwa alkohol ini dapat melakukan perubahan tingkah laku, karakter, serta menimbulkan kelainan jiwa pada diri kita. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu batasan dan sanksi bagi para peminum alkohol. Nah, ulama pada kalangan Hanafiyah, sebagaimana dipaparkan oleh Al-Juhaili, membedakan antara sanksi sekedar meminum khamar saja dan sanksi mabuk. Artinya, sedikit atau banyak tetap saja haram, dan peminum yang mabuk dapat dikenai hukuman. Sementara itu, jumhur ulama tidak memisahkan antara sanksi sekedar meminum saja dan sanksi mabuk. Dalam hadis riwayat Muslim, disebutkan tentang sanksi bagi pemabuk, yaitu dari Anas bin Malik bahwasannya Nabi didatangi oleh seorang yang telah meminum khamar. Beliau lalu mencambuknya dengan 2 pelepah kurma sebanyak 40 kali. Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa alat yang digunakan untuk mencambuk adalah 2 pelepah kurma. Imam An-Nawawi mengemukakan bahwa istilah 2 pelepah kurma ini mengakibatkan pemahaman yang sangat beragam. Sebagian orang memahami bahwa hanya dianggap sebagai alat semata dan sebagian lainnya memahami sebagai jumlahnya. Namun demikian, pendapat yang lebih kuat adalah sebagai alat semata, bukan berdasarkan jumlahnya. Sebab di hadis lain menyebutkan bahwa pemabuk itu dicambuk dengan 1 pelepah kurma dan sandal. Perbedaan pendapat tentang sanksi jarimah peminum khamar adalah jumlah cambukan yang harus dikenakan kepada pelaku. Tetapi hadis tentang ijtihad Umar bin Khattab untuk menambah cambukan 80 kali secara lebih mendetail. Kemudian dalam hadis dari Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah mencambuk pelaku jarimah syurb al-khamar dengan pelepah kurma dan sendal. Kemudian Abu Bakar juga mencambuk sebanyak 40 kali. Sementara itu pada masa pemerintahan Umar, orang-orang berdatangan dari dusun dan kampung-kampung. Umar bertanya, bagaimana menurut kalian tentang sanksi pelaku syurb al-khamar? Abdurrahman bin Auf menjawab, menurut saya sebaiknya engkau menentukan sama dengan hudud yang paling ringan. Umar berkata, Umar mencambuk sebanyak 80 kali. Nah, dari beberapa hadis di atas dapat disimpulkan bahwa sanksi jarimah syurb al-khamar ada 2, yaitu 40 kali cambukan dan 80 kali cambukan. Dari sinilah timbul perbedaan pendapat dari fuqaha dan syafi'iyah. Jumhur fuqaha berpendapat 80 kali dengan berpegang pada kebijakan Umar bin Khattab. Dan argumentasi dari ucapan Ali yaitu, seorang kalau meminum khamar ia akan mabuk, kalau sudah mabuk ia akan mengigau, kalau sudah mengigau ia akan mengada-ngada. Adapun sanksi bagi penuduh adalah 80 kali cambukan. Sementara itu ulama Syafi'iyah berpendapat 40 kali. Alasannya mereka diantaranya adalah hadis Anas bin Malik bahwa Nabi dan Abu Bakar mencambuk sebanyak 40 kali. Adapun tambahan 40 kali cambukan di luar itu sebagaimana yang dilakukan Umar bukanlah hudud, melainkan takzir dan kebijakannya sendiri. Abdul Qadir Audah sebagai seorang tokoh fikih jinayah mengemukakan bahwa ulama berbeda pandangan dalam memahami substansi khamar. Menurut Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad, meminum atau memakan sesuatu yang memabukkan, baik yang diberi nama khamar maupun tidak, baik bahan bakunya dari anggur maupun beras, atau baik unsur memabukkan banyak ataupun sedikit, tetap saja haram. Sementara itu menurut Imam Abu Hanifah, yang diharamkan hanya jenis minuman yang bernama khamar, tidak dalam jumlah besar maupun kecil. Menurutnya, ada 3 hal yang termasuk kategori khamar, yaitu yang pertama
air anggur yang telah mendidih dan mengeluarkan buih. Yang kedua, air anggur yang telah direbus dan yang tersisa kurang dari 2/3 telah berubah menjadi khamar, baik basah maupun kering. Dan yang ketiga, perasan kedelai ketika telah mendidih dan mengeluarkan buih. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa minuman atau makanan selain 3 hal di atas seperti gandum, jagung, atau beras, baik diperas maupun dimasak, semuanya tidak termasuk khamar. Meminumnya atau memakannya tetap halal kecuali setelah diminum mengakibatkan mabuk. Di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, tindak pidana peminum minuman keras terdapat dalam pasal 536 sampai 539. Baiklah, sekian pembahasan saya tentang jarima syurb al-khamar, di mana saya membahas tentang dampak kesehatannya beserta batasan dan sanksinya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan jauhi alkohol ya teman-teman. Terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.